Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Tuhanku ajar,
Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama-sama dengan kalian pada hari ini. Kak Charles berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan segala berkat-Mu bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tema renungan pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, memang kita harus memiliki kehidupan yang beriman ya, sebagai pengikut Kristus. Dan memang dalam kehidupan kita selalu saja dituntut mau lihat mana buktinya baru saya percaya gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki iman kepada Kristus, bukan karena kita melihat, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia, menganugerahkan kepada kita kasih karunia, yaitu iman untuk terus berharap, bersandar, dan percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita baca di perikop tadi, Thomas adalah orang yang tidak mudah percaya, padahal dia sudah mengikut Yesus selama 3 tahun lebih. Tetapi ketika dikasih tahu sama teman-temannya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia katakan dia tidak percaya. Bukannya dia bersukacita ya, bersukaria gitu, wah Tuhan Yesus bangkit. Tetapi dia malah, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Mengapa ia katakan bahwa sebelum ia melihat bekas luka Yesus, menaruh tangannya pada lambungnya, maka dia tidak akan mau percaya? Paling tidak ada 3 hal mengapa Thomas dapat bersikap dan berkata seperti itu. Yang pertama adalah bahwa Thomas tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya sudah hilang ketika melihat Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib. Sebelumnya ia begitu setia mengikut Tuhan Yesus, kemanapun Yesus pergi dia setia. Dan dia memiliki pengharapan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang akan menjadi juru selamat bagi mereka semua. Tetapi ketika melihat suatu kenyataan bahwa Yesus ternyata ditangkap, diadili, dan dia aniaya bahkan mati di kayu salib,
Saat itulah sepertinya Thomas sudah hilang harapan. Thomas melihat bahwa Yesus tidak berdaya menghadapi orang-orang yang menganiaya dirinya. Thomas menjadi sedih, kecewa, dan dia sudah sangat putus asa. Thomas tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Nah, karena tidak ada pengharapan, maka Thomas pikir, tidak mungkinlah Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, hal yang kedua, kita bisa belajar bahwa Thomas tidak berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita baca di perikop sebelumnya gitu, atau di Markus 10 ayat 34, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan disiksa dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, di Markus 10 ayat 34. Nah, bila Thomas memperhatikan apa yang sudah Tuhan Yesus firmankan itu, tentu Thomas akan dengan mudah percaya ya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, tetapi sayang sekali karena Thomas tidak memegang teguh firman yang telah Yesus katakan itu. Dia mengabaikannya, dia melupakannya. Akhirnya makanya Thomas menjadi tidak percaya gitu ya. Nah, yang ketiga, ia berpusat kepada dirinya sendiri. Dia tidak berpusat kepada Tuhan. Ia lebih mengandalkan dirinya sendiri, matanya dan tangannya. Dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau membuka telinga dan hatinya terhadap berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika teman-temannya datang memberitakan Tuhan Yesus telah bangkit, ia mengatakan bahwa sebelum saya melihat bekas lukanya pada tangannya, sebelum saya menaruh jarinya pada bekas luka-luka di tangannya, dan sebelum menaruh tangannya pada bekas di luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, bukankah saat ini juga banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan yang seperti Thomas di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang sudah kehilangan harapan. Begitu banyak masalah, pandemi ini sudah lebih dari setahun ya. Kenapa masih tetap ada gitu COVID-19 ini? Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, tapi ternyata COVID ini juga masih ada. Dan banyak dari kita anak-anak Tuhan menjadi lemah imannya, menjadi hilang pengharapan, menjadi tidak percaya lagi. Karena banyak dari anak-anak Tuhan yang seperti Thomas tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan juga banyak yang berpusat kepada dirinya sendiri, tidak berpusat kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah kita, maka kita akan terus menjadi orang yang penuh sukacita. Kita akan terus berharap kepada Tuhan, kita akan terus beriman kepada Yesus Kristus. Nah, tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang seperti Thomas yang tidak percaya ya. Kan kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dan Thomas juga ada di situ. Semua pintu dikunci, dan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan ia berkata, "Salam sejahtera bagi kamu sekalian." Dan kemudian secara khusus dia datang kepada Thomas. "Thomas, taruhlah jarimu di tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah, cucuklah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dari peristiwa itu kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus begitu peduli kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Ia peduli kepada Thomas yang sudah mulai ragu, dan Yesus datang untuk meneguhkan imannya. Demikian juga Tuhan Yesus juga mengerti setiap kelemahan kita, dan Ia mau menguatkan dan menolong kita semua. Ia pun juga berkata kepada kita, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, setelah Yesus menampakkan diri, Thomas baru-baru percaya, menyatakan dengan imannya, dengan teguh dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi Yesus berkata kepada Thomas,
karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya ya adik-adik. Jadi tidak penting apakah seorang sudah melihat Yesus atau tidak, tapi yang penting adalah bagi kita semua, anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita tetap percaya kepada Dia. Sebab dengan percaya kepada Tuhan itulah setiap anak-anak Tuhan memperoleh keselamatan dan kasih karunia Tuhan. Memang baik untuk bisa kita melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagialah bagi kita yang tidak melihat, namun kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Pada saat kita tetap berharap, pada saat kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada saat kita tetap berpusat kepada Tuhan dan tidak berpusat pada diri kita sendiri, maka kita akan percaya bahwa Yesus telah mati dan Dia telah bangkit kembali. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Roma 10 ayat 17, bagaimana ya supaya kita terus menambahkan iman kita terus percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mungkin kita tidak melihat Dia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita percaya bahwa kita berhadapan dengan muka dengan Yesus. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita dapat menyaksikan bagaimana Dia telah hidup, apa yang Tuhan Yesus katakan, dan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dengan demikian, dengan membaca firman Tuhan, maka iman kita akan terus diteguhkan, iman kita akan terus ditumbuhkan, dan jiwa kita juga selalu disegarkan. Nah, orang yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, apakah kita orang-orang yang seperti itu? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita tetap beriman? Apakah kita orang yang berbahagia? Kita belajar di sini, ya adik-adik. Kita sebagai pengikut Kristus, percayalah walaupun kita tidak melihat, kita tetap beriman kepada Dia. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita ya. Di suatu desa kecil terjadi kekeringan yang begitu dahsyat selama 4 tahun. Dan di situ ada seorang guru agama atau pemuka agama. Dia mengumpulkan semua penduduk desa untuk mengadakan perjalanan ke gunung. Ya, karena mereka mau berdoa, mohon kepada Tuhan supaya menurunkan hujan di desa itu. Nah, di dalam kelompok itu, ketika mereka sedang berdoa, sang guru agama melihat seorang anak laki-laki kecil membungkus seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tebal gitu ya, dan juga menggunakan jas hujan. Guru agama ini bertanya kepada anak kecil ini, "Kenapa kamu pakai baju yang tebal begitu? Sudah 4 tahun tidak turun hujan di desa ini, dan kau bisa mati kepanasan kalau kau mendaki gunung dengan pakaian yang tebal seperti itu." Lalu anak ini menjawab, "Aku tidak ingin menderita sakit ya guru. Jika kita sekarang berdoa kepada Tuhan, kita mohon hujan, apakah guru bisa bayangkan bagaimana perjalanan kita pulang nanti? Hujan akan turun dengan lebat dan cuaca dingin akan menerpa kita. Jadi aku pikir sebaiknya kita mempersiapkan diri ya." Demikian si anak itu menjelaskan kepada guru itu. Lalu beberapa saat kemudian, ternyata betul awan begitu tebal di langit dan titik hujan pertama mulai jatuh. Hujan begitu deras membasahi semua tempat itu. Jadi iman si anak kecil itu cukup untuk mengerjakan sebuah mukjizat yang didoakan oleh orang selama bertahun-tahun. Jadi iman
itu membuat segala sesuatunya mungkin. Iman itu membuat mujizat terjadi. Nah, adik-adik, kita telah belajar bagaimana kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kita mau terus berharap kepadanya. Kita mau terus belajar firman Tuhan. Dan kita mau terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Maka iman kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar begitu banyak. Kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus beriman kepada Engkau, percaya kepada Engkau, walaupun kami tidak pernah melihat Engkau Tuhan. Tetapi kami telah belajar, kami mau menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kami mau terus belajar firman-Mu, kami mau terus bersekutu dengan-Mu, kami mau terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang selalu menuntun, membimbing, dan menghibur kami menghadapi masa yang sulit ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semangat terus ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.